Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad, imami rusuli rabbil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan semoga masih panjang umurnya, sehat walafiat, tambah dekat kepada Allah, tambah dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Romo Kiai Haji Abdul Aziz Mansur bin Mansur yang sama-sama kita muliakan, beserta Ibu Nyai, para kiai, para asatiz yang ikut berhadir pada pagi hari ini, para pejabat baik sipil maupun militer yang datang, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya, para hadirin hadirat, khususnya wali santri dan wali santriwati yang berbahagia, serta para santri dan para santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini luar biasa, begitu syahdunya, begitu sakralnya telah kita saksikan bersama-sama. Lihat bagaimana seorang murid telah mendapatkan pesan daripada gurunya, dan pesan itu berujung langsung dan bersumber kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah para hadirin, lihat bagaimana kalau ilmu yang bermanfaat itu. Lihat bagaimana pengaruhnya ilmu yang bersilsilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tadi para santri, Masya Allah, berakhlak yang mulia, taat kepada gurunya, hormat kepada gurunya. Untuk itulah Nabi SAW diutus. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sangat berbeda kalau kita hadir sekarang ini dalam prosesi wisuda yang ada di universitas sekalipun maupun di dalam sekolah-sekolah negeri, maka kita tidak dapatkan semacam yang tadi kita saksikan bersama-sama. Semoga dengan kedatangan kita ke tempat ini, memuliakan pondok ini, memenuhi undangan daripada Romo Kiai, semoga kita mendapatkan kegembiraan kelak di hari kiamat nanti. Semoga kita tidak beranjak dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Semoga semua hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Dan semoga keadaan kita yang tidak direstuinya, tidak diridhoinya, semoga diganti oleh Allah Ta'ala menjadi keadaan yang lebih diridhoinya, lebih dicintainya fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika terjadi prosesi wisuda tadi, saya teringat bagaimana hal yang semacam itu ditanamkan kepada para habaib yang ada di Tarim sana. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau bercerita, orang-orang dahulu, kakek moyang kita, tatkala mereka itu sudah berumur 10 tahun, itu diperintahkan dan diwajibkan untuk menghafal kitab Bidayatul Hidayah. Selama 2 tahun mereka menghafal. Setelah mereka menghafal, maka diadakan perayaan semacam ini, diundang banyak orang datang semuanya. Kemudian masing-masing orang tua mereka mengatakan, berkata dengan suara yang keras, lantang, didengar oleh semua hadirin, saksikanlah wahai hadirin, saya sudah mewajibkan kepada anak saya ini
untuk menghafal kitab Bidayatul Hidayah, dan saya sudah mewajibkan kepada anak ini untuk melaksanakan semua, mengamalkan semua yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan sekarang saya sudah pasrah kepada Allah, saya sudah lepas tanggung jawab terhadap anak ini. Sehingga tatkala dikatakan yang semacam itu, maka anak-anak tersebut menjadi takut, menjadi gelisah, karena berarti setelah itu dosa semuanya itu ditanggung oleh dirinya sendiri, bukan lagi ditanggung oleh orang tua. Ini adalah semacam pendidikan bagaimana menanamkan dalam diri anak supaya mereka itu betul-betul masuk ke dalam hatinya itu pendidikan Nabi Muhammad SAW. Sehingga jadilah mereka itu orang yang bertakwa kepada Allah, jadilah mereka itu orang yang takut kepada Allah. Beda dengan pendidikan yang sekarang, Masya Allah, di mana-mana sekarang pendidikannya itu jauh daripada pendidikan Nabi Muhammad SAW. Silahkan kita sebagai orang intelektual, kita mengatakan ini yang harusnya terjadi, ini yang harusnya diajarkan dan sebagainya. Tapi di atas itu semuanya tetap yang terlaksana, yang terbaik, yang membawa kemuliaan di dunia sampai di akhirat adalah apa dia diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pantas jika pada Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah SWT? Bagi orang-orang yang berkeyakinan, berkeimanan kepada Allah SWT. Masya Allah, sekarang para hadirin, pondok-pondok yang salafi semacam pondok Tarbiyatun Nasyiin ini sekarang sudah banyak ditinggalkan orang. Kenapa demikian? Bukan karena kemajuan orang-orang itu, tidak, tapi justru karena kemunduran mereka dalam keimanan. Bukan hanya dalam pondok ini, tapi pondok-pondok yang tetap berpegang teguh dengan salafi, maka mereka itu telah meninggalkannya karena mereka itu berkeyakinan, beranggapan katanya pondok-pondok yang semacam ini membawa kemunduran bagi masyarakat. Masya Allah. Coba lihat bagaimana terbaliknya zaman sekarang ini. Yang membawa kebaikan justru dikatakan bawa kemunduran. Sehingga pantas jika Habib bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau sahibur ratib Al-Haddad, beliau menjabat sebagai rajanya wali selama 45 tahun lamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya belasan tahun, ini beliau 45 tahun. Dari semenjak umur 21 tahun beliau itu sudah menjabat sebagai rajanya wali. Lihat bagaimana beliau ketika akan meninggal dunia. Beliau berkata, seingatku saya tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh, apalagi haram. Sesuatu yang makruh tidak pernah dia lakukan. Seingatku tidak ada sunnah-sunnah Nabi yang aku dengar kecuali sudah aku amalkan, kecuali aku tidak punya anak yang bernama Fatimah, kemudian aku kawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali. Bahkan beliau itu ketika beliau wafat, beliau tidak pernah memanjangkan rambutnya, tapi ketika beliau mau meninggal dunia dipanjangkan rambutnya. Karena apa? Ingin melaksanakan sunnah Nabi, karena Nabi kebanyakan seumur hidupnya itu panjang rambutnya. Subhanallah. Ini beliau berkata, waqad akasaz zamanu, zaman sekarang sudah terbalik, fihil wajah ala gaddil qafa. Sekarang ini banyak yang wajah-wajah harusnya ada di depan tapi ada di belakang. Itu zamannya beliau. Sekarang lebih terbalik lagi, Pak. Bisa kita katakan, kalau Habibul Haddad mengatakan demikian, kita katakan bukan seperti itu, tapi kita katakan fihi zaman, yang namanya celana pendek itu harusnya di tempatnya itu taruh di atas kepala sekarang ini. Kenyataan, Pak, Masya Allah. Yang membawa kebaikan tapi ditinggalkan, yang membawa kebaikan diperangi, tapi yang membawa kejelekan, Masya Allah, itu selalu dikatakan ini yang betul, ini yang luar biasa, ini yang kemajuan dan sebagainya. Masya Allah. Lihat bagaimana, Pak, untuk kita buktikan apakah hukumnya Allah yang terlaksana, yang bawa kemuliaan, apakah anggapan mereka itu. Maaf Pak, 20 tahun terakhir ini kerusakan anak-anak muda kita sangat-sangat mengkhawatirkan. Baru-baru ini diadakan sebuah riset oleh Komisi Perlindungan Anak, lembaga yang dinaungi, dipayungi oleh negara, yang sangat akurat risetnya. Dikatakan, Masya Allah, sekarang ini hampir dikatakan 62,7% siswi SMP dan SMA itu sudah tidak perawan lagi. Tanggung jawab siapa?
Dikatakan pula 93% anak-anak muda sekarang ini sudah pernah lihat film-film porno. Tanggung jawab siapa ini semuanya? Bahkan Masya Allah ya Romo, kemarin ini saya sempat menolak seseorang anak yang mau masukkan ke dalam pesantren saya. Dia masih lulusan SD, umurnya 12 tahun. Kita tolak. Kenapa? Karena kita punya peraturan baru sekarang ini, di mana setiap anak yang masuk ke pesantren harus diinterogasi dulu. Jangan-jangan sampai bawa narkoba. Masya Allah sekarang ini banyak memang sengaja ini anak santri dimasukkan dalam pesantren untuk merusak. Sekarang ini banyak juga orang tua itu tidak meletakkan anaknya ketika sudah mumet nggak bisa mendidiknya lagi, taruh ke pesantren. Ini sekarang ini yang banyak terjadi. Bukan yang terbaik ditaruh di pesantren, tapi justru yang semacam ini. Ini contohnya. Setelah kita interogasi, kenapa kamu masuk pondok, dipaksa orang tua atau gimana? Kalau kita dipaksa orang tua, kita harus ada jaminan, ada surat dari orang tua bahwasanya anak ini tidak pernah begini, begitu dan sebagainya. Ternyata Pak, Masya Allah, setelah kita interogasi, ini anak mengaku bulan ini saja Pak Ustadz, saya sudah berzina sebanyak 12 kali. 12 tahun. Ada lagi kasus yang lainnya. Datang kepada kita seorang anak masih berumur 8 tahun. Ini umur anak 8 tahun ini dipaksa mau masuk pondok. Kita katakan lebih baik lulus SD, biar anak itu sudah mandiri. Karena pesantren beda dengan di rumah. Tetap dia maksa, tolong beb diterima, beb tolong diterima. Akhirnya kita katakan, kenapa kok sampai memaksa? Tinggal nunggu berapa tahun saja. Apa jawaban beliau? Begini beb, sesungguhnya saya ini khawatir kepada anak saya. Anak saya ini kemarin beb diajak tetangganya, umurnya 8 tahun, yang ngajak umurnya 9 tahun. Diajak pergi kemana? Ke tempat warnet. Coba lihat bagaimana orang sekarang nggak peduli kepada sesamanya, nggak peduli siapa yang masuk ke dalam warnet itu. Sampai setelah itu pulang-pulang dia bilang begini, bah, kenapa nak? Itu bah, itu kemaluannya orang Amerika itu besar-besar bah, Masya Allah. Coba lihat, anak segitu diperbolehkan masuk ke warnet. Ini terjadi sudah. Ini sedikit daripada yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Oleh karenanya para hadirin, mari kita buktikan. Mungkin kita katakan, kenapa sih banyak masyarakat sekarang ini yang lebih memilih pendidikan formal, pendidikan umum. Ini saya katakan begini bukan karena saya tidak setuju kalau seumpama kita masukkan anak-anak ke dalam formal. Silahkan masukkan, tapi jangan lupa pendidikan agamanya. Saya sendiri alhamdulillah saya MHI, dan saya sekarang masih ambil S3 saya di UIN Malang. Nggak jadi masalah, ambil sebanyak-banyaknya untuk melebarkan wawasan kita untuk berdakwah. Sebagai sebab kita meraih ridha Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Tambah banyak yang bisa kita lakukan, tambah banyak pula yang kita dapatkan daripada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang di antara kita itu tidak mendapatkan apapun juga daripada rahmat Allah, pahala Allah, ridha Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah, kecuali apa yang telah kita lakukan. Semua, mari fastabiqul khairat, cari sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa pendidikan agamanya ini. Kalau kita lihat-lihat, kenapa sih sekarang banyak orang yang lebih memperhatikan pendidikan formal? Tidak ada lain kecuali jawabannya sudah pernah difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sesuai dengan firmannya, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun dalam Al-Quran itu yang luput. Semuanya sudah dibahas, semuanya sudah dikatakan, semuanya sudah disinggung, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firman, inna syaitana ya'idukumul fakrah. Yang namanya setan itu selalu mewanti-wanti kalian supaya kalian itu takut kepada kefakiran. Nanti kalau dimasukkan pesantren salafi mau jadi apa nanti masa depannya? Nanti bagaimana rizkinya? Nanti bagaimana kalau pekerjaannya bisa diterima atau tidak? Yang semacam itu selalu disinggungkan, dibisikkan, digodakan oleh musuh-musuh kita. Kenapa demikian? Demi Allah wahai kaum muslimin, yang namanya setan itu tidak sudi, tidak mau anak-anak santri ini banyak ini tidak mau. Kenapa? Mereka yang akan mencegah kemaksiatan menyebar di mana-mana. Oleh karenanya selalu godaan terbesar, cobaan terbesar justru terjadi kepada mereka para santri-santri ini yang nantinya akan menjadi ulama sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, asyaddul bala al-anbiya summal ulama summal amsal fal amsal. Yang paling besar cobaannya itu justru para nabi. Lalu siapa? Lalu para ulama.
Lalu siapa? Lalu yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka. Itulah yang menjadi cobaan terbesar yang datangnya itu dari setan dan hawa nafsu itu. Oleh karenanya para hadirin, mari kita evaluasi diri kita. Dan beruntung bagi orang tua santri yang punya anak di pesantren, beruntung, demi Allah beruntung. Inilah zaman yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kaifa antum. Camkan baik-baik, lihat bagaimana Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang begitu cintanya kepada umatnya, sampai segala sesuatu itu sudah diberitakan kepada kita. Bahkan beliau yang bersabda dalam hadisnya, aku tidak mengetahui dari segala suatu kebaikan pun kecuali aku sudah beritahukan kepada kalian. Aku perintahkan kalian untuk melaksanakannya. Dan aku tidak mengetahui daripada sebuah keburukan pun, kejelekan pun, kecuali pasti aku sudah beritakan kepada kalian dan aku larang kalian untuk melaksanakannya. Coba lihat bagaimana di antara yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda begini, kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa shababukum. Kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa shababukum. Bagaimanakah kiranya kalian jika suatu waktu datang kepada kalian anak-anak muda kalian itu menjadi fasik, anak-anak mudi kalian itu menjadi fasik? Kapan saatnya? Sekarang ini, Pak. Kapan lagi? Masya Allah, sekarang ini yang namanya pacaran itu luar biasa, menyebar, merebak di mana-mana. Bahkan sekarang ini banyak kaum muslimin yang kalau seumpama anaknya itu tidak ada pacarnya galau, susah, takut nggak laku katanya. Saya kemarin, saya punya majelis taklim yang tetap di Masjid Jami Bangil. Ada salah satu jamaah saya mengundang saya ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Begitu saya datang ke rumahnya, ada seorang wanita yang keluar dari rumah tersebut sambil berpamitan kepada ayahnya, kemudian boncengan dengan laki-laki. Ya, saya pergi dulu ya, katanya si ayah. Iya nak, hati-hati ya di jalan. Kemudian saya katakan, Pak, bapak ini dekat kepada saya, lalu melangsungkan akad nikah kok nggak ngundang-undang saya katakan begitu. Jawaban si orang tua mata begini, oh tidak Beb, itu belum kawin Beb, masih pacaran Beb. Masya Allah. Ente hadir majelis taklim setiap malam minggu di masjid, kemudian ente bolehkan anak-anak itu pacaran, Masya Allah. Bahkan di atas itu pula ente doakan, hati-hati ya di jalan, Masya Allah. Didoakan orang tua mendoakan anaknya ketika berbuat maksiat supaya hati-hati di jalan, Masya Allah. Padahal kalau dia meninggal dunia, maka dosanya itu juga dipikul oleh orang tua itu. Lihat bagaimana di dalam hadis disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, katanya yang artinya seseorang tua tidak akan lepas tanggung jawabnya terhadap anaknya. Ketika berumur 6 tahun diperintahkan untuk sholat, ketika berumur 9 tahun dipukul kalau dia meninggalkan sholat, ketika berumur 16 tahun maka dikawinkannya. 16 tahun dikawinkannya. Coba kalau seumpama itu kita bawa sekarang kepada orang tua, 16 tahun mau dikawinkan, jangan, mau dikasih makan apa? Lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya materi, dohiriyah, tapi batinnya tidak dipikirkan. Padahal jauh sebelumnya Nabi SAW lebih memikirkan, lebih mementingkan akhiratnya. Itulah kata Nabi SAW, orang yang cerdas, orang yang cerdik. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas itu adalah selalu pikirannya itu fokus kepada akhiratnya, tidak fokus kepada keduniaannya. Maaf Pak, Habib Ali Habsyi Saibul Maulid yang mengarang kitab Maulid itu beliau kawinnya itu 17 tahun umurnya. Habib Umar bin Hafid, mertuanya itu namanya Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya. Itu ketika kawin umurnya 15 tahun, istrinya 11 tahun. Habib Umar sendiri punya anak, waktu kawin umurnya 17 tahun. Saya punya kakek yang ngawinkan Habib Husin Haddad yang ada di Jombang sini. Ketika beliau berangkat ke Sumnap Madura, maka kakek saya itu dipanggil oleh Habib Husin Haddad. Namanya kakek saya Habib Husin Baharun. Dikatakan, Husin, anak kamu sudah besar, kenapa kamu nggak kawinkan? Maka Habib Husin mata begini, ya Habib, kalau memang sudah waktunya ya carikan saja. Umurnya 17 tahun pada waktu itu, sampai kemudian seminggu kemudian dikawinkan. Sedangkan saya punya nenek waktu itu umurnya 11 tahun. Mungkin kita katakan, wah ini kelebihan, ini sesuatu yang dipaksakan, nanti makannya bagaimana? Kita tanggung Pak, lebih baik kita tanggung anak-anak ini.
daripada berbuat maksiat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man indahu ibnun walahu minal umri sittata asyara sanah. Barang siapa punya anak, kemudian dia umurnya sudah 16 tahun, kemudian tidak dikawinkan, lalu terjadi sesuatu, maka orang tua tersebut ikut menanggung akibatnya. Daripada yang semacam itu, maka mereka itu, mertuanya Habib Muhammad ini, mertuanya Habib Umar, bukan karena dia itu pengen kawin, tidak, tapi supaya selamat daripada dosa, itu maksudnya. Masya Allah. Ini lihat bagaimana zaman sekarang ini. Oleh karenanya para hadirin, tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita sekarang ini kecuali ilmu agama. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak ada satupun yang pada waktu itu selamat dari segala macam fitnah akhir zaman, sekarang ini maksudnya, kecuali orang yang dihidupkan hatinya dengan ilmu. Sehingga pada waktu itu ketika Nabi SAW mengatakan kaifa antum iza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum, para sahabat Nabi itu bertanya-tanya, ya Rasulullah, awakainun zalika ya Rasulullah, apakah yang semacam itu akan terjadi? Mereka nggak percaya, para sahabat Nabi tidak percaya, masa sih anak-anak muda menjadi seorang orang-orang yang fasik, kebanyakan mereka. Ini mereka sekarang ini yang pacaran-pacaran semua fasik itu, Pak. Belajar, mari kita buka dalam kitab kuning, tanya kepada romo kiai, tanya kepada para ulama. Kalau sudah mengiyakan, bahkan sekarang ini sudah zamannya orang itu berpacaran itu menganggap bahwasanya pacaran itu bukan dosa, yang dosa itu zina. Tapi kalau pacaran tidak apa-apa, Masya Allah. Coba lihat bagaimana kebaliknya zaman sekarang ini. Sehingga sahabat bertanya, gal ya Rasulullah, awakainun zalika ya Rasul, apakah yang semacam itu terjadi? Kenapa para sahabat Nabi bertanya demikian? Karena pada sahabat Nabi itu tidak ada yang demikian. Pada sahabat Nabi, coba kita lihat bagaimana belajar daripada anak didik Nabi Muhammad SAW. Ambil satu contoh seorang pemuda yang masih belia, umurnya 16 tahun. Beliau bernama Sufyan bin Haris, Al-Haris bin Sufyan. Ini Haris bin Sufyan ini masih umur 16 tahun. Suatu waktu ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, pada pagi hari ditanya oleh Nabi, ya Harisah bin Nu'man, bukan Harisah bin Sufyan, Harisah bin Nu'man, ya Harisah, kaifa asbahta, bagaimana keadaan kamu di pagi hari ini? Kata Nabi Muhammad. Dijawab oleh Sayyidina Harisah ini, ya Rasulullah, inni asbahtu mu'minan billahi haqqa. Ya Rasul, aku di pagi hari ini dalam keadaan aku beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Dijawab oleh Nabi, ya Harisah, undur madza taqul, lihatlah apa yang kamu ucapkan itu. Fa inna likulli qaulin haqiqah, fama haqiqatu qaulik. Setiap ucapan itu harus ada buktinya. Lalu apa bukti daripada perkataanmu? Mari kita dengar apa jawabannya Sayyidina Harisah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Harisah menjawab, gal ya Rasulullah, ka'anni bi arsyir rahmani bariza, sekarang ini aku melihat seakan-akan tampak kepadaku, arsy Allah itu tampak kepadaku. Wa ka'anni bi ahlil jannati fil jannati yatana'amun, aku sekarang melihat dengan mata kepalaku ini penduduk surga itu sedang menikmati isi surga. Wa ka'anni bi ahlin nari fin nari yu'adzabun wa yata'awun, aku sekarang melihat wahai Nabi bagaimana penduduk penghuni neraka itu sedang diazab dan mereka bersakit-sakitan, mengadu-ngadu karena kesakitan. Apa jawaban Nabi Muhammad? Dan aku melihat, katanya Sayyidina Harisah, yang namanya emas dengan tanah itu sama saja dalam pandanganku. Kemudian Nabi menepuk dada Sayyidina Harisah, beliau berkata, Harisah abdun nawwarallahu qalbah. Harisah ini adalah seorang hamba yang Allah sinari hatinya. Kemudian karena senang Nabi SAW, Nabi berkata kepada Sayyidina Harisah, wahai Harisah, mintalah apa saja, aku mintakan pada Allah. Coba lihat, kalau seumpama sodoran semacam ini datang kepada anak-anak muda sekarang ini, kira-kira apa yang diminta oleh mereka? Lihat bagaimana yang terjadi pada Sayyidina Harisah. Gal ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah, mintakan kepada Allah supaya aku ini mati syahid. Umurnya 16 tahun. Sehingga ketika terjadi peperangan Uhud, beliau ketika sudah di sof, siap untuk berperang, di dalam tangannya itu ada beberapa butir kurma, akan dimakannya. Begitu akan dimakannya, tiba-tiba ada seruan Nabi SAW untuk menyerang kepada pihak musuh. Di saat itulah itu kurma itu dibuangnya, kemudian dia berangkat merangsak maju
ke pihak musuh itu. Sehingga para sahabat-sahabatnya mengatakan, ya Harithah, makan saja untuk menambah kekuatan fisikmu. Apa jawaban beliau? Tidak, karena aku mencium bau surga dari arah musuh sana. Kemudian dia merangsak terus sampai akhirnya dia meninggal dunia. Tahukah para hadirin, ketika beliau itu meninggal dunia, setelah selesai peperangan itu, dihitung oleh para sahabat Nabi, luka-luka yang ada di badannya Sayyidina Harithah sebanyak 94 tusukan semuanya. Semuanya di depan, tidak ada di pinggir, tidak ada di belakang. Yang mengartikan bahwasanya dia itu seorang pemberani yang tidak pernah mundur, terus maju sampai dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, datanglah ibu daripada Sayyidina Harithah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, di manakah Harithah sekarang? Kalau engkau katakan dia di surga, aku tidak akan menangisinya, aku akan senang gembira karenanya. Tapi kalau engkau katakan sekarang dia berada di neraka, aku akan niscaya, aku akan menangisinya selama aku hidup sampai aku mati. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai ibu Harithah, kamu anggap surga itu cuma 1 derajat? Surga itu ada beberapa derajat, dan ketahuilah bahwa putramu Harithah sekarang telah mendapatkan Al-Firdaus Al-A'la. Sehingga sepantas jika para sahabat-sahabat Nabi itu merasa heran kalau seumpama Nabi itu mengatakan, apakah bagaimana kiranya kalian kalau nanti datang suatu zaman anak-anak muda kalian dan anak-anak mudi kalian itu orang-orang yang fasik kebanyakannya. Karena mereka itu melihat bagaimana anak didik Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya para hadirin, mari kita evaluasi diri kita. Kadang-kadang kita berpikiran sesuai dengan apa yang menjadi pikiran mereka di luar sana. Katanya bahwasanya kalau kita belajar di formal, ijazah itu akan menjamin masa depan seseorang. Mari kita lihat, kalau seumpama kita investasikan uang kita untuk pendidikan anak-anak kita dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai fakultas, itu tidak kurang daripada 35 juta yang harus kita keluarkan. 35 juta. Kemudian setelah mereka itu mendapatkan ijazah, apa yang mereka dapatkan? Tahun 2002 para hadirin, biar kita evaluasi, kita cuci otak kita, apakah benar apa yang dikatakan oleh setan itu. Tahun 2012 di kabupaten kami tinggal Pasuruan, itu CPNS-nya itu sebanyak 2.500, yang diterima pekerjaan hanya 500 orang. Kemana yang 12.000 itu? Mereka melamar kerja di mana-mana nggak dapat, akhirnya mereka melamar kerja di pabrik pir. Depannya pondok kita itu ada pabrik pir, perusahaan-perusahaan